Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Perintah birrul walidain, yaitu taat kepada orang tua, diperintahkan setelah Allah memerintahkan bertauhid kepadanya. Ketika Luqman menasihati anaknya, yakni ini pendidikan dasar pertama kepada seorang anak, yaitu di surat Luqman ayat 13 dan 14. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan dengan wawasainal insana biwalidayhi. Lalu dan berbuatlah, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ahsan. Ahsan itu lebih tinggi daripada khair. Ya, kalau khair itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Tapi kalau ahsan, walaupun orang lain itu berbuat tidak baik pada kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Sehingga apapun latar belakang kita, seorang anak wajib berbuat baik asal orang tua kita tidak menyuruh untuk durhaka kepada Allah. Sehingga besar hak orang tua untuk ditaati, hampir sama dengan hak Allah untuk diibadahi. Sehingga pantas Rasulullah berkata bahwa ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Murka Allah pun juga sama, ada di murka orang tua. Sehingga kalau Allah ridho, orang tua ridho, Allah juga ridho. Orang tua marah, Allah juga murka. Sehingga karena Allah menciptakan manusia setelah Adam alaihissalam, sehingga di dalam penciptaan manusia setelah Adam itu menggunakan redaksi kami, melibatkan orang tua kita. Alam nakhlukum mimma immahin. Kami menciptakan kamu manusia dari air yang hina, yaitu dari kedua orang tua kita, di surat Al-Mursalat ayat 20. Ini berarti melibatkan kedua orang tua kita. Akan tapi di saat penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kami, akan tapi khalaqahu min turab summa qala kun fayakun. Allah telah menciptakan dia, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berkata kun fayakun, maka jadilah. Sehingga besar sekali hak orang tua untuk kita ibadahi, hampir sama taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua tentu harus berhati-hati, jangan bermudah-mudah berkata yang buruk kepada anak-anak kita. Karena nanti akan menjadi doa, dan doa itu bisa saja dikabulkan oleh Allah. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Begitupun juga kita sebagai seorang anak, jangan bermudah-mudah di dalam kita membangkang kepada orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita kecewa, sehingga kekecewaan orang tua akan menjadi sebuah kenyataan. Pada subuh ini sedikit akan kami kutip tentang kisah seorang anak muda yang disebut dengan Al-Abid, yaitu ahli ibadah di zaman Bani Israel yang bernama Jureid Al-Abid. Al-Abid ini merupakan isim fa'il yang berarti tukang ibadah atau orang yang rajin ibadah. Seorang pemuda yang rajin ibadah. Ini seperti hadis yang disebutkan, sab'atun yudhilluhu fi dhilli yauma la ilaha illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah seorang pemuda yang rajin ibadah. Jureid Al-Abid pada suatu hari dia beribadah di rumahnya, sholat, tentu sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya sampai 3 kali, sehingga dalam hati Jureid ini bergejolak, memenuhi panggilan ibunya atau meneruskan ibadahnya, sholatnya, sholat sunnah. Menjawab panggilan ibu merupakan kewajiban. Lalu bertentanganlah di dalam hatinya ini, sehingga dia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Kemudian
ibunya ini tanpa sadar dia bergumam, "Ya Allah, Al-Junaid ini anak yang saya besarkan, saya didik menjadi anak yang baik, sekedar untuk memenuhi panggilanku saja dia tidak mau." Tidak sengaja dia berkata, "Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia bertemu dengan orang jahat." Tentu ini perkataan ini tidak sengaja dari seorang orang tua, tapi memang kadang-kadang begitulah kita orang tua, kalau sudah kecewa tidak sadar keluar ucapan yang buruk. Maka berlalulah kisah ini, beberapa tahun kemudian terkenalah kesolehan si Junaid ini seantero tempatnya itu. Sehingga wajar bahwa kalau ada orang yang baik, ada orang yang soleh, tentu banyak saja orang yang hasad dan dengki. Maka sekelompok orang yang tidak suka dengan Junaid merencanakan sesuatu untuk menghancurkan nama baiknya. Ya, maka disusunlah suatu hari ada sekelompok orang yang menyuruh seorang wanita yang nakal. Kalau dulu namanya WTS, sekarang PSK. Itu hanya nama, tapi intinya sama juga. Untuk menggoda si Junaid ini. Ketika Junaid sedang beribadah di mihrab, ya mungkin sekarang masjid, karena perlu diketahui bahwa setiap nabi itu membawa ajaran yang sama, yaitu satu tauhid, keesaan kepada Allah. Akan tetapi di dalam ibadahnya itu berbeda-beda, sehingga tempat ibadah pun juga berbeda. Akan tetapi intinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang beribadah, maka digodalah si Junaid ini oleh perempuan tadi dengan segala macam cara. Akan tetapi karena dia si Junaid ini ahli ibadah, maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara karomah seorang yang memang dia selalu koneksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena terlanjur malu, kadang malu, maka si perempuan ini tidak berhasil menggoda Junaid, maka keluarlah dia mencari orang untuk dia tidak berzina. Siapa? Penggembala kambing. Sehingga terjadilah itu. Kemudian setelah berbulan-bulan, 9 bulan atau 7 bulan, hamillah si perempuan ini dan melahirkan seorang anak. Kemana-mana dia bilang apa? Inilah hasil hubunganku dengan Junaid. Ya, tentu ini hal yang memalukan dan semua di kampung situ membenci Junaid. Apa kata Junaid? Kena tuduhan itu, tentu saya tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan, akan tapi kebenaran nanti akan terlihat. Tentu waktu itu belum ada video, belum ada foto, belum ada tes DNA, sehingga untuk membuktikan itu perlu pengakuan dari kedua belah pihak. Disinilah nanti inti dari cerita ini, bahwa Junaid akan mempunyai karomah yang luar biasa. Ketika anak itu lahir, apa yang dikatakan ketika kisah ini ceritakan, Junaid sholat sunnah, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian dia bertanya kepada bayi ini, "Wahai gulam, wahai anak, siapa bapakmu?" Apa yang dikatakan? "Bapak saya adalah seorang penggembala kambing." Itu baru orang-orang percaya. Itulah pembuktian dari zaman dulu. Karena apa? Kesolehan seseorang akan menimbulkan apa yang namanya dengan karomah. Sehingga dalam sejarah ada 3 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama, bayi yang bersama Junaid untuk membuktikan dia benar. Yang kedua, bayi ketika Nabi Isa masih kecil, masih bayi, bisa berbicara. Kemudian yang ketiga ada dalam kisah Rasulullah bahwa seseorang bayi yang bisa berbicara untuk menunjukkan bahwa orang itu buruk. Nah, khusus bagi Junaid ini karomah yang dia dapatkan, sehingga dia bisa berbicara dengan seorang bayi untuk membuktikan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran pertama adalah jangan bermudah-mudah untuk berkata, terutama kepada anak kita, walaupun itu hanya batin. Akan tapi biasanya kalau kekecewaan itu diungkapkan dengan kata-kata dan itu memang kecewa benar, akan terjadi. Maka kalau kita berkata buruk kepada anak, cepat-cepatlah beristighfar. Kemudian seorang anak juga begitu, jangan bermudah-mudah kita menentang orang tua kita, karena bagaimanapun itu adalah keramat hidup kita. Walaupun kita sekarang ini bukan orang tua, tapi paling tidak kita adalah seorang anak. Sekali lagi, kita dilahirkan ke dunia ini karena kedua orang tua kita, walaupun apapun latar belakangnya. Kemudian pelajaran terakhir adalah
karomah seorang Junaid si ahli ibadah akan keluar di saat dia membutuhkannya. Sehingga di dalam Islam itu ada 4 keistimewaan, 4 kejadian luar biasa. Yang pertama adalah mukjizat, ini untuk para nabi, untuk menunjukkan kebenaran di saat itu ada kemungkaran, untuk melawan kemungkaran pada saat itu. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, di saat itu sihir merajalela, maka Allah memberikan mukjizat berupa tongkat. Di saat Nabi Isa, di saat itu pengobatan yang luar biasa, maka Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian kepada zaman Nabi Muhammad, di saat itu penduduk Arab merupakan ahli syair, orang yang syairnya bagus menjadi terkenal, maka Al-Quran diturunkan untuk melawan syair-syair itu dengan tata bahasa yang tinggi, tapi juga ada pengajaran untuk pedoman hidup manusia seluruh alam raya ini. Kemudian yang kedua adalah ada karomah. Karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang yang soleh, yang hidupnya dalam dunia ini hampir kebanyakan kebaikan yang dia lakukan, sehingga di saat genting dia mendapatkan sesuatu untuk membuktikan kebenaran itu. Kemudian ada yang namanya irhas. Irhas itu tanda luar biasa untuk seorang nabi atau rasul. Sudah ada tandanya. Seperti Nabi Muhammad di saat remaja dia dilindungi awan, itu namanya irhas. Yang terakhir adalah ma'unah. Ma'unah ini adalah kejadian luar biasa kepada seorang mukmin Islam. Dia mempunyai amal 1 atau 2 yang istimewa, kemudian dia pada suatu hari atau suatu saat ingin mendapatkan pertolongan yang dia hampir tidak bisa, akan tapi disitulah amal dia menolong. Itu namanya ma'unah. Suatu contoh, ada seseorang yang secara logika kalau dia kecelakaan dia yang kena, akan tapi dia justru selamat. Itu namanya ma'unah. Karena apa? Karena sebelumnya dia melakukan suatu hal yang baik, yang luar biasa, yang bermanfaat bagi orang lain, entah itu kapan, akan tapi disitulah kebaikan itu sama Allah SWT dibalas pada saat itu untuk menolong di saat dia membutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikianlah sedikit kisah dari tentang Junaid Al-Abid, yaitu pemuda yang rajin ibadah, akan tetapi dia lupa sedikit tidak mentaati ibunya, maka perkataan ibunya menjadi kenyataan. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.